just.com, politiknya juga pop, just.com, just.com, ruang publik just.com. Ya, terima kasih Dadan and home bandnya Pops and the Beat. Tadi kayaknya Bang Iwal udah gak sabar mau saya tanya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, ini biasanya kalau Bang Ali ini, kalau untuk topik yang lain itu, wah bersemangat sekali ya. Ini agak kalem sedikit, malah terkesan membela ini ya koleganya gitu ya. Tapi itu wajar dong. Oh, kenapa? Sesama anggota DPR harus membela anggota DPR juga. Sesama pembawa acara harus membela pembawa acara. Yang mungkin juga ada yang terlibat. Sesama pemuda ini saling membela juga. Tapi gini Mas Fendi, kalau jika misalnya nama diungkapkan itu adalah pengusaha, pengacara atau pembawa acara, mungkin dampaknya secara sosial terhadap personal itu tidak terlalu luar biasa ya. Ya udah paling istrinya marah atau anak-anaknya malu, tapi kalau seorang politisi itu kan dampaknya seksi sekali Mas. Apalagi pejabat publik gitu ya. Enggak, ini perlu dicatat. Belum tentu pejabatnya seksi, tetapi akibatnya yang seksi. Saya setuju. Jadi politik tuh sekarang sudah mengalahkan sinetron, buktinya kayak acara seperti ini orang tonton ya. Dia tuh betul-betul sampai mertua saya yang jauh umur 78 tahun di Padang situ nonton acara tadi. Saya mohon maaf Bu Dewi, mertua Bu Dewi di Padang 78 tahun, dia tahu RA, AA, TB, Ini makanya kemajuan zaman ini kadang-kadang akhirnya semua berita-berita politik dan campur politik seks semua itu masuk ke jangan-jangan pada zaman mereka ada juga tapi caranya berbeda, tidak online. Kali ya. Banyak teknologi, banyak teknologi ya. Bisa jadi ya. Mas Effendi. Bisa jadi loh, bisa jadi loh. Belum ada. Mas, bisa jadi kan? Dulu belum ada internet Mas, dulu bukan online tapi pakai brosur. Jadi tapi online menarik ya, cara pengakuannya ya, bisa terjadi ya. Bisa, jadi semua, saya bilang tadi, bahwa mungkin rating acara sinetron ini berlomba dengan acara-acara news tadi seperti tadi itu. Ya kan, karena itu dia tadi balik lagi, segala menyangkut politisi adalah seksi. Semua, jadi lebih menarik dari saya benar dong, dikatakan Mas Effendi bahwa ini bisa bergulir sampai 5 tahun ke depan. Bisa. Dan maksudnya tuh up and down, jadi artinya mungkin kali ini menurun ini kayak senam, ya. kayak senam. Up and down, up and down gitu ya. Jadi diatur naik turunnya, tapi menariknya begini. Selalu karena memang kan tadi bersinggungan, tahta, wanita, harta. Nah ini menarik, Bu Dewi spesialisasinya personal branding. Tadi saya katakan bahwa bahkan presiden pun jangan-jangan harus berhubungan dengan Pak Peter L. Kenapa? Kan presiden kita perlu personal branding juga, seorang yang bersih, jujur, kerja, dan selama ini baik-baik sungguh dalam keluarganya. Tentu dia tidak ingin juga ada kesan dalam konteks personal branding atau cabinet branding, bahwa ada calon menterinya kalau terjadi reshuffle, itu sesuatu yang terkait dengan nama di daftar Pak Peter L. Ada kemungkinan begitu nggak sedang dipikirkan oleh Pak Presiden pada saat ini? Saya kira itu harus. Kenapa? Karena memang betul-betul pertaruhan ya. Jadi sekarang korupsi itu kan tadi masalah wanita itu membuat orang jadi korupsi. Seperti itu. Jadi artinya itu jangan sampai ada tiba-tiba menteri atau apa ada di dalam nomor-nomor handphonenya Pak Peter tadi itu. Nggak boleh sama sekali. Handphone kliennya Pak Peter. Iya, handphone kliennya itu. Bahaya. Dan kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada kondisi Pak Jokowi. Atau ini lambatnya Pak Peter ya, Pak Peter L ini kan sebagai pengacara, sekarang sudah papan atas ini kan. Muncul terus Jangan-jangan ini lambat karena justru yang memegang handphone ini sekarang ya, itu mungkin agak ragu-ragu juga melihat nama-nama ini, nama-nama besar juga, atau lambat pemunculannya sekali sebulan karena takut juga dengan nama-nama ini. Ada kemungkinan begitu nggak Pak Peter L? Enggak, ini kasus ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Pak Peter enak ngomongnya, ini kasus biasa-biasa saja Pak. Itu yang deg-degannya itu banyak Pak. Bapak bilang biasa-biasa saja. Pak Peter bilang biasa saja, Pak Ali langsung, kenapa Pak Ali, kenapa? Ya maksud saya begini, mungkin urusan seperti begini kan memang bagi pengacara hal yang tidak terlalu besar, biasa saja. Tadi kalau Bung Peter L bilang begitu. Tapi lagi-lagi karena ini menyangkut urusan moral, maka saya Tapi enggak juga, Well. Saya rasa, saya tahu kenapa Pak Peter L tadi menjawab sedemikian rupa. Karena itu tadi, up and down, up and down. Jadi kalau kita tanya sesuatu, nanti dia up kan. Kalau kita tanya, Pak, nama-nama itu jangan-jangan ada kekhawatiran dia down kan, gitu. Sekarang gini, pertanyaan Pak Peter, ada nggak
utusan seseorang, misalnya utusan politisi atau pengusaha yang berusaha berhubungan dengan Pak Peter, menanyakan apakah orang yang menyuruh dia untuk mendatangi Pak Peter itu namanya ada di handphone RA gitu? Yang jelas itu tidak mungkin. Yang jelas tidak mungkin mendatangi saya. Nggak mungkin Dan karena selama ini belum ada. belum ada. Ya, belum ada. Mungkin dengan pihak lain bisa saja terjadi. Itu Untuk itu dalam forum ini saya juga sampaikan kepada masyarakat umum publik supaya jangan ada yang mengatasnamakan pengacara untuk mendatangi atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. I see. Kalau ini memang murni penegakan hukum, tidak ada gerakan tambahan, nggak ada. Jadi ini murni penegakan hukum. Kalau itu gimana ceritanya Pak Peter yang katanya ada RA sempat kecewa, ada rekaman pembicaraan teman-teman artis yang pernah dimucikarikan oleh RA katanya membantah bahwa mungkin bahasanya pernah kita perbaiki sedikit, jangan dimucikarikan, tetapi dipromosikan, diperkenalkan, Di branding. dibrandingkan. Itu benar Pak Peter, rekaman pembicaraan itu RA sempat kecewa. Iya, jadi intinya bahwa teman-temannya RA ini kan selama ditahan tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah menjenguk. Padahal dulu ketika awal-awal itu misal ada yang pendatang baru di Jakarta, itu kan RA yang mempromosikan. Oh, Gitu. Ya promosi dalam arti positif ya. Ya, Pak Peter udah agak melunak, sepertinya gara-gara Bang Ali selalu menatapnya gitu. Ini nggak boleh ini. Bang Ali. tapi walaupun tadi Ivo, walaupun nggak ada yang mendatangi untuk memastikan Pak, ini nama ini ada nggak di dalam daftar? Itu kegunaan untuk memastikan itu macam-macam. Bisa juga untuk menyeleksi menantu misalnya. Bisa kan? Bisa dong. Bisa. dong. Datang untuk memastikan, Pak, saya mau mantu. Mantu saya ini ada nggak daftarnya di dalam yang ada di Pak? Gimana? Siapa Pak tahu loh Peter? ada yang begitu. Kalau selama ini belum ada yang mendatangi. Cuma yang mendatangi ke Polres cuma keluarga saja yang menjenguk. Tetapi teman-teman itu tidak ada yang mendatangi karena takut sama ya anda semua media begitu. Takut disangkut pautkan begitu. Oh, Intinya takut begitu. disebut pautkan di Iya. media. Ya. Dan karena seksi tadi, berita Seksi selalu tadi ya? seksi. Ya. Tapi untuk memberikan dukungan agar beliau kuat dan bisa bicara apa adanya, saya pikir Bung Iwel, Pak Effendi Ghazali, sama saya boleh juga kita datang. Memberikan dukungan silakan. Coba, tapi Pak Ngabalin saya rasa itu bukan ide yang bagus. Karena nanti begitu kita datang bertiga ke tempat Wah, jadi RA, kaitkan lagi. Wah, judul ada beritanya apa? adalah ada 3 pria yang ingin memastikan namanya masih diingat atau enggak. Wah, jangan Pak. Tidak. Kalau orang-orang baik itu, apapun masalahnya, dimanapun dia berada, tidak perlu ragu. Enggak, tapi ada tipe Ngabalin ya, Iwel dan Ivo, ini agak serius. Itu tadi kan kalau sampai ada transaksi dan lain-lain. Kalau cuma kebetulan teman gimana? Misalnya ya, ada orang dari parlemen atau dari pengusaha atau dari manapun, kebetulan ketemu dengan RA untuk mengatakan, RA, saya itu benar-benar pengagum salah satu artis yang ada dalam daftar Anda. Saya hanya ingin berfoto bersama dengan artis tersebut. Lalu RA bilang, enggak apa-apa boleh dong gitu ya. Misalnya begitu. Lalu dia berfoto. Dan terjadilah. Hanya berfoto loh. Ada kemungkinan itu enggak Pak? Iya, kemungkinan itu bisa terjadi. Makanya dalam rangka penegakan hukum, pihak kepolisian harus memanggil semua yang ada hubungan. Kalau yang Kan dipanggil. di My Client ini Ya, ya, dipanggil Pak semua, Peter. diperiksa sebagai saksi, ada hubungannya yang tidak. Kalau tidak ada hubungannya sudah, Tapi nama justru baiknya dipulihkan. Walaupun dipanggil sebagai saksi itu bikin deg-degan juga Pak. Karena media pasti akan menyangka loh kenapa dipanggil. Tidak apa-apa, dipanggil aja. Coba bayangkan ya, Bu Dewi, pemanggilannya itu akan begini. Hari ini kita memanggil yang nomor 2 dari daftar kita. Besok nomor 3, nomor 4. Well, kalau seminggu 1 aja, well itu masih panjang lagi. Well. Pak Ali dalam hati untung nggak pernah berfoto ya sama artis-artis itu. Oke, di segmen ini kita punya soluser ya, Bang Soluser. Adi dan juga Bang Iwel. Langsung saja kita akan panggilkan soluser kita hari ini. Silakan, Topeng. Ya. Ya, selamat malam dewan-dewan panelis ya. Saya dengan teman-teman saya dari jejaring sosial nih ya, Mbak. Kelihatan tidak mungkin jualan online ya kan?
Ini kalau jualan online aja mepet ya, keterbatasan dana ya. Nah, saya ini topeng. Nah, dengan status saya sebagai artis ya Bu ya, artis yang nggak begitu terkenal. Ini dengan berita prostitusi online ini saya akhirnya bangga menjadi artis. Kenapa? Status saya artis saya ini jelek dan agak nggak seberapa kaya ya kan. Jadi kalau digosipkan dengan prostitusi online, wah nggak mungkin topeng ini ya. Wajahnya nggak mungkin ditawar ya kan. Betul. Ya, udah Pasti. Ya. Duit nggak mungkin punya ya kan ya. Tapi saya tersinggung sama Bu Dewi tadi. Rata-rata orang itu 20 menit Bu. Saya nggak terima itu Bu. Saya itu 5 menit aja syukur Bu ya. Enggak, saya mandi. Ya, tuh. Maksudnya perkenalannya. Ya, dikit cuma topeng doang. Dan memang saya ini di sini saya menyikapi bahwa menurut saya tidak semua artis itu terlibat dalam itu. Kita nggak boleh memukul bahwa semua artis itu terlibat, betul kan? Contohnya saya, ya kan? Nggak laku dan ya pengennya saya terlibat sih kayak, wow, topeng. Jangan astagfirullahaladzim, ya kan? Nggak jadi. Dan menurut saya ini kan banyak sekali dengan kasus ini inisial Mas Emin ini. Banyak sekali yang keluar. Saya tuh sebenarnya kurang suka dengan inisial karena itu tuh bisa menimbulkan banyak persepsi, penasaran kayak TB, Bu. Saya kan penasaran, saya searching yang muncul siapa? Titus Bone, Pak. Itu merugikan teman saya padahal dia artis terkenal gitu loh. Karena kalau EG jelas mungkin Effendi Ghazali. IWL jelas Iwel. Nah, kalau Mbak Ivo ini inisialnya bukan IVO, tapi ILU. Apa? I love you. Dan sebelum memberikan solusi, Pak, prostitusi ini kan karena gaya hidup. Dan ini mahal. Wah, dengar-dengar ya, Pak. 100 juta itu tiap 1 jam, Pak. 200 juta 1 jam itu gaji. Tadi kan 20 juta per menit. 20 juta per menit. Berarti ya hampir 1 jam kira-kira itulah Bu ya. Kalau 100 juta 1 jam itu gaji saya 1 tahun Bu ya. Jadi saya harus puasa 1 tahun buat mendapatkan 1 artis. Belum dapat mati dong saya ya. Enggak enak kayak gitu. Iya. 1 juta, 100 juta itu bayangin. Kalau dibelikan dawet itu bisa buat waterboom Bu ya. Belikan air, wah bisa mendirikan samudra ya. Saya daripada beli artisnya mending bikin samudra topeng itu luar biasa kan. Itu kalau nyangkul, lubangnya itu bisa sampai 2 kilometer. Ini lubangnya kecil aja mahal. Segini. 1 juta gila. Sampai bukan topi. Ini Ya, maksudnya itu lubang-lubang celah-celah untuk kejahatan itu. Bukan jangan tuh ya teman-teman gitu. Nah, ini solusi yang saya tawarkan dari saya ini. Solusi. Tolong didengarkan Bu ya. Saya itu psikolog juga kok. Solusi yang pertama kan prostitusi online. Solusinya gampang. Matikan internet di Indonesia. Selesai. Paling resikonya anak cucu kita nggak tahu presiden kita gitu kan. Mau online ya. Kalau teman-teman nggak bisa, ini jejaring sosial bolok-bolok prostitusi online. Ini download musik aja 2 hari Pak, kasihan Pak. Jadi, matikan jari. Nah, terus yang kedua, ini pernah saya dengar itu ada isu bahwa di Jakarta, gubernur kita akan menertibkan bahwa prostitusi ini setiap pekerja seks komersialnya akan diberikan sertifikat. Ini keren Pak. Ini saya penasaran tesnya kayak apa Pak, ya kan? Ini, kamu nggak layak itu. Nah. Itu yang pelanggan-pelanggan kenapa? Nah, dengan sertifikatnya gini, memang ada kalanya kita nggak boleh menutup mata. Jadi memang kita harus bikinkan satu tempat khusus yang memang itu buat prostitusi. Jadi kalau mau nakal ya ke situ aja, sakit aja, ya. Mau nakal aja. Jadi bebas, yang lain bebas. Seperti itu. Tapi harus ada saran menurut saya. Tempat itu Pak harus dibikin malu secara moral. Saya pernah baca itu di Swedia Bu. Sosokan ngomong Inggris aja batuk-batuk ngomong Swedia. Di Swedia itu kalau ada pelaku pekerja seks komersial itu fotonya diupload di media sosial pemerintah Pak. Nah itu harusnya dilaksanakan di Indonesia. Jadi sekalian diupload fotonya, sekalian harga-harganya, Pak ya. Ya, jadi itu biar malu seperti itu. Kartu butuh ya? Kalau butuh bisa menghubungi Bapak RA gitu. Kartu lagi. Harus Kan ada sekarang kartu zaman baru. kartu kan? Ya, kartu butuh. nama. Oh, boleh. Kayak disebar di seluruh Indonesia gitu ya. Yang butuh bawa kartu itu nanti ke tempat itu kan gitu. Oh, tinggal set gesek, buyar pulang. Nah.
Yang kedua, malu secara moral itu gimana? Dibikinkan suatu tempat yang itu tempat prostitusi. Tapi namanya harus ada agen cie-cie, Pak. Agen cie-cie itu kayak apa? Biar malu secara moral. Misalnya tempatnya di sini, Pak. Ada tamu yang datang. Nah, di sini harus ada agen cie-cie yang tugasnya mencie-ciekan yang datang itu. Biar malu, Pak. Iya, jadi kayak datang. Nah, cie mau gituan. Gitu. Pasti malu. Ya kan, Pak? Pasti malu, Pak. Betul. Nah, di luar kasih agen cie-cie lagi. Jadi kalau misalnya masuknya jam 2, terus 1 menit udah keluar, cie 1 menit. Malu saya malu, Pak. Ya, itu. Ini saya yakin ya solusi-solusinya bagus. Kemungkinan besar dia punya bakat jadi agen cie-cie. Ya, oke Mbak Dewi. Ini kalau dalam dunia politik, terutama untuk politisi, sekarang ini namanya personal branding itu sangat penting sekali. Dibangun dari bawah ya. Kalau seandainya misalnya nyerempet kasus ini kan jadi runtuh dan karir sebagai politisi itu bisa langsung jatuh gitu, langsung hilang itu gitu. di buku saya khusus dibicarakan, memang betul. Di buku saya personal branding, politisi itu bahwa masalah seks, masalah berhubungan dengan wanita itu harus hati-hati sekali. Termasuk tadi. Jadi artinya berfoto segala macam semuanya tadi itu juga harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan. Nanti tiba-tiba orang foto tiba-tiba dipakai yang lain. Nah, ini juga. sekarang Betul. ada, tadi kan kita sudah agak berbicara tentang kabar yang nggak nyaman lah. Sekarang kita harus pindah ke kabar yang nyaman. Kenapa kita menggunakan dasi yang warnanya luar biasa. Bahkan juga vokalis menggunakan kurang lebih baju yang hampir sama dengan kita. Karena kita pada hari ini merayakan sebuah perkawinan yang menggembirakan seluruh bangsa lah ya. Dan tadi kata Bu Dewi, kalau Ananda dari Bapak Presiden ini berfoto, dia nggak perlu takut-takut. Jadi misalnya mau berfoto dengan selfie itu sudah aman. Ya, Gibran berselfie itu sudah pas. Karena Gibran mendapat selfie kayak gitu ya. Iya kan? Ya, tapi kita tanya terkait dengan pernikahan atau perkawinan Agung ini ada lagunya juga nggak? Oke, tetapi sebelumnya harus diingat, di mana-mana di dunia itu kalau ada pangeran atau ada putra presiden yang menikah atau putri presiden ya, itu yang menikah pasti ada seseorang yang lain yang patah hati. Wah, jangan-jangan para penggemar Gibran di seluruh Indonesia pada hari ini sedang patah hati. Karena tidak jadi menantu Presiden Jokowi. Ada lagunya nggak? Ada. Ayo. Teman-teman. Ibu bapak siapa yang punya anak bilang aku yang tengah